Selamat datang di podcast Meet the Expert. Hello Swipers, tahun baru datang dengan semangat baru dan kesempatan untuk hidup lebih sehat. Makanya kesehatan tubuh harus jadi prioritas utama. Tenang, menjaga kesehatan nggak selalu sulit kok. Ada banyak cara mudah dan aman untuk merawat tubuh. Mulai dari mengatasi sakit, flu, hingga menjaga kesehatan gigi dan gusi. Episode kali ini kita akan membahas berbagai solusi kesehatan dengan produk dari Haleon yang mudah ditemui. Bersama dengan saya Oscar Ronald akan ditemani oleh dokter dan edukator kesehatan. Di sini sudah ada Dr. Airin Dia Bella Kusumaningrum dan Digital Detailing Eksekutif Kanya Ardelia Fatina untuk menjelaskan lebih dalam tentang produk-produk yang ada hari ini. Halo semuanya, Bu Dokter. Mbak, panggilannya? Mbakanya. Kanya, luar biasa hari ini. Welcome di podcast Swipe RX hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kayaknya borongan ya. Banyak nih ya yang mau dibahas nih ya. Dokternya udah siap nih ya? Siap banget. Luar biasa. Iya. Tahun baru, semangat baru dan harus lebih sehat di tahun ini. Begitu harus. Ya? Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol, kadang-kadang kan orang tuh suka, aduh kok aku pegel-pegel, sakit, terus tiba-tiba kok kayaknya badan tuh nyeri-nyeri ya. Kan kalau sesuatu yang sudah kita ketahui sejak dulu nih, ada nih produk yang udah lama banget gitu ya. Ya kan, zat aktifnya juga. Kita mulai dari penyakit yang paling umum terjadi pada orang-orang di Indonesia nih. Ini yakni sakit kepala ini, headache kan gitu ya. Katanya kalau di Indonesia tuh sakit kepala, apalagi udah akhir bulan gitu, jangan deh ya gitu ya. Oke, menurut WHO pada tahun 2021 sekitar 40% populasi global atau 3,1 miliar orang mengalami sakit kepala. Nah, dengan perempuan lebih sering mengalaminya daripada laki-laki. Nah, sayangnya banyak orang masih sembarangan memilih obat nyeri, padahal memilih obat yang tepat sangat penting nih. Ya, ada loh produk yang memiliki kandungan yang tepat dapat memberikan efek yang lebih baik bagi tubuh kita seperti Panadol nih. Ini merek yang sudah beranak cucu mungkin ya, sudah dari bapaknya, ibunya, kakeknya sampai cucunya sampai cicitnya gitu ya. Banyak banget gitu ya yang pakai Panadol. Nah, sebenarnya mengapa sih nyeri itu bisa terjadi? Ini pertanyaan dasar mungkin ke dokter ya. Kita kan ada nyeri, sakit kepala, ini apa penyebabnya sih, Dok? Ya, terima kasih nih untuk pertanyaannya ya. Karena ini tuh gejala yang menyerang semua orang di setiap usia ya pastinya ya. Betul. Apalagi kalau tadi disebut akhir bulan tuh udah pusing banget. Ya, jadi kalau untuk nyeri sendiri itu karena ada faktor peradangan ya di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu akan menghasilkan suatu zat yang namanya prostaglandin. Dan zat ini itu akan menyebabkan nyeri di tubuh kita. Nyeri itu penyebabnya juga macam-macam ya. Maksudnya selain dari tadi peradangan yang mungkin disebabkan karena luka atau mungkin karena jatuh, kecelakaan, bisa juga karena emang kita habis olahraga yang terlalu berat gitu ya. Atau mungkin kita lagi stres berat mempengaruhi ke pikiran, mental dan ke fisik pada akhirnya. Jadi sakit kepala ya. Iya. Betul. Nah itu beberapa penyebab awalnya ya, yang akhirnya ada yang namanya sakit-sakit di badan kita, pusing, sakit kepala gitu ya. Nah ini bagaimana kandungan pada obat pereda nyeri dapat membantu mengatasi berbagai macam nyeri seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit gigi. Itu gimana cara kerjanya, Dok? Oke, jadi kalau untuk kandungan-kandungan obat nyeri itu memang biasanya dia zat aktif bekerja untuk memblokir zat prostaglandin yang tadi saya sudah sebut. Memblokir ya? Ya, betul. Jadi dia memblokir untuk produksinya, maka dari itu nyeri bisa berkurang atau bahkan bisa hilang nyerinya. Mereda ya? Iya, begitu. Jadi makanya kalau seandainya orang mungkin lagi sakit-sakit kepala atau badannya pegel-pegel, bisa konsumsi obat-obatan penghilang nyeri. Oke, begitu. Jadi intinya adalah mereka menghambat
zat prostaglandin tadi ya di Iya. dalam tubuh kita untuk meredakan nyerinya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, kalau ini kan kalau saya nih kalau ngelihat di depan saya ini ya kan ini mungkin dari zaman kakek saya, bapak saya, ibu saya semua udah pakai gitu ya. Nah, ini ada yang namanya beberapa macam produknya di sini adalah produk dari Panadol begitu ya. Betul. Nah, Panadol ini adalah salah satu produk yang ada beberapa jenis di sini. Apa yang membedakan nih dari masing-masing? Warnanya ini ada biru, hijau, nah ada merah. Nah, ini dan bagaimana kandungan serta kegunaannya. Ini mungkin Mbak Kanya ya yang akan memberikan satu pemahaman nih. Ya, baik. Jadi kalau misalnya swipers lihat memang ada 4 jenis Panadol di depan kita hari ini. Ada Oke. Panadol biru, itu bahan aktifnya ada paracetamol 500 mg dan indikasinya Oke. itu digunakan ketika sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot dan juga menurunkan demam yang menyertai flu atau influenza atau demam sesudah divaksinasi. Oke. Lalu kalau misalnya Panadol yang merah itu kandungannya juga sama, ada paracetamol 500 mg tapi ada kandungan tambahan yaitu kafein 65 mg. Oke. Sehingga kegunaannya itu untuk meredakan sakit kepala dan sakit gigi, tapi bekerjanya juga lebih cepat dibandingkan Panadol biru. Jadi kalau misalnya sakit kepala yang berlebih gitu mungkin ya dan butuh solusi yang lebih cepat bisa menggunakan Panadol merah. Lalu kalau misalnya Panadol yang hijau itu ada Panadol cold and flu dan Panadol flu dan batuk. Jadi ada kandungan tambahan pseudoephedrine, HCl 30 mg dan juga dextromethorphan, HBr dan HBr 15 mg. Itu kegunaannya untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan juga batuk tidak berdahak. Batuk tidak berdahak Betul, ya. iya, batuk tidak berdahak. Berarti yang batuknya tidak produktif ya, Dok ya. Kalau yang berdahak itu mungkin produktif ya. Betul. Yang ada dahaknya ya. Ya. Oke, berarti ini ada 4 varian ya. Kalau Iya, di dalam betul. Panadol ya, itu Mm-mm. sendiri ya. Artinya kalau Panadol biru mungkin itu yang sudah common, yang sudah umum Iya, dipakai di betul. masyarakat ya, dan swiper semuanya sudah tahu gitu ya. Dan Panadol merah ini Panadol yang bekerja secara cepat, Betul. ekstra ya untuk meredakan sakit kepala dan sakit gigi. Begitu Betul ya, karena sekali. ada tambahan kandungannya adalah Kafein ya. Mhm. Jadi sehingga bisa mendorong proses kerjanya lebih cepat lagi begitu ya. Betul. Nah, kalau yang hijau ini 2 varian nih. Iya, Ya betul. kan? Jadi hijau ada yang garis merah, ada hijau yang garisnya abu-abu begitu ya. Jadi swipers juga bisa menyediakannya juga sesuai dengan kebutuhannya nanti dari 4 varian ini begitu ya. Betul sekali. Dan bisa juga memberikan satu pemahaman yang baik dalam penggunaannya. Apa sih kebutuhan yang diharapkan dari si pasien atau si klien yang datang ke apoteknya swipers begitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya sih mendasar sih ya. Kalau untuk menggunakan sebuah produk farmasi begitu ya. Apakah Panadol aman untuk digunakan setiap hari dan apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan produk ini? Baik swipers, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu adalah anjuran pakainya. Oke. Jadi kalau misalnya menggunakan Panadol gitu, memang sudah dituliskan di belakang packagingnya untuk sehari itu maksimal berapa dosisnya. Jadi tergantung umurnya juga dan juga berat badan bisa disesuaikan. Lalu menggunakannya tidak berlebih dari anjuran pemakaiannya tersebut. Oke. Jadi swipers ingat ya. Panadol itu aman sejauh digunakan sesuai dengan anjuran pakai yang tertera di dalam kemasan. Betul sekali. Begitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penanganan nyeri nih, ya kan? Kalau nyerinya udah ditanganin, udah nggak pegal-pegal, udah nggak pusing-pusing. Sekarang di awal tahun baru kita masih disambut dengan musim hujan. Waduh, udah hujan-hujanan ya, yang bisa meningkatkan risiko terkena flu dan batuk. Kayaknya udah banyak ya. Tapi tenang aja swipers, di sini ada Actifed. Nah, ini produk yang sudah common, sudah dikenal banyak orang. Produk flu dan batuk yang aman digunakan untuk membantu mengatasi gejala-gejalanya. Nah, ini kita pertanyaan pertama nih untuk Bu Dokter. Apa aja sih gejala flu dan batuk yang biasa dialami dan kalau dalam penggunaan obatnya ya Dok,
itu apa aja? Kandungan obat seperti apa yang dapat membantu mengurangi keluhan tersebut? Oke, jadi kalau, gejala flu dan batuk ya, pasti awal-awal kalau kita sebelum sakit ya, hal yang rasain pertama kali adalah sakit di area tenggorokan. Mau nelen aja tuh kayaknya susah banget ya. Iya, ada yang ganjel. Ganjel gitu Benar. ya. Kalau orang bilang amandelnya Iya, ganjel iya. gitu. Terus juga biasanya setelah itu baru berasa tuh gejala batuk-batuknya, terus jadi hidungnya meler, bahkan tersumbat. Apalagi kalau di tempat yang dingin tuh biasanya. Nah, kalau kita ngomonginnya kandungan obat apa nih yang sebaiknya kita konsumsi gitu. Ya. Yang pasti karena tadi ada pilek, apalagi hidung tersumbat, kita coba cari obat yang ada kandungan dekongestannya. Nah, dekongestan itu salah satunya ya ada pseudoephedrine HCl. Ini fungsinya untuk mengurangi penyumbatan di area hidung. Nah, terus kita juga bisa konsumsi yang ada kandungan triprolidin HCl-nya. Oke. Itu juga bisa mengurangi gejala-gejala dari pilek, hidung tersumbat, seperti itu ya, dan bersin-bersin yang berulang. Karena itu kan sangat mengganggu ya, apalagi kalau kita lagi kerja. Nah, kalau seandainya kita batuk, seandainya batuknya itu yang produktif atau menghasilkan dahak, kita bisa cari yang isinya itu guaifenesin. Tapi kalau seandainya batuknya itu kering, cari yang dextromethorphan. Jadi ada pembedaan di situ Ada untuk bedanya jenis batuknya ya. Jadi swipers harus lebih memahami juga ketika ada pasien yang datang mau cari obat batuk, juga dilihat juga ditanya dulu ya dok ya. Benar. Ini flu dan batuknya produktif atau batuknya non produktif ya, begitu. Nah, ini bagaimana cara memilih obat flu dan batuk yang tepat berdasarkan gejala yang dialami ini? Tadi kan sudah disinggung-singgung tuh ya dok ya. Serta bagaimana cara penggunaannya? Jadi kalau untuk cara penggunaan sebetulnya paling sering itu diberikan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari. Iya. Nah, tapi biasanya menyesuaikan juga dengan sediaan obat. Jadi akan kita lihat lagi obat yang kita pakai anjurannya seperti apa, dilihat juga di kemasan obatnya. Tapi biasanya kalau tidak membaik, silahkan ke dokter, nanti dokternya yang akan meresepkan dan melihat lagi ke gejalanya sesuai keparahan. Luar biasa. Ingat ya, jadi penggunaan obat harus bertanggung jawab, sesuaikan dengan anjuran pakai yang ada di setiap produk farmasinya. Nah ini sudah bicara tentang produknya nih, ada Actifed nih. Actifed ini produk yang sudah dijual secara bebas, sudah ada di lingkungan masyarakat sudah cukup lama dan sudah digunakan secara berulang-ulang ya. Dan di sini kan kita lihat mungkin di sini ada 3 warna lagi ya, ada hijau, merah dan kuning. Begitu ya. Nah, ini apa aja sih masing-masing dari produk ini? Isinya apa, bagaimana proses kerjanya, mungkin boleh dijelaskan. Baik. Terima kasih pertanyaannya ya Pak. Jadi Actifed itu memang ada 3 jenis karena tadi seperti yang Dokter Bella sudah jelaskan, kalau misalnya jenis batuknya berbeda itu memerlukan jenis obat yang berbeda juga. Betul. Nah, di Actifed ini masing-masing memiliki kandungan triprolidin HCl dan juga pseudoephedrine HCl untuk meringankan gejala batuk dan pileknya. Tapi untuk Actifed yang berwarna hijau itu memiliki kandungan guaifenesin untuk batuk berdahak. Sementara kalau misalnya Actifed yang merah itu memiliki kandungan dextromethorphan HBr itu untuk meringankan gejala batuk gatal dan kering. Sementara itu Actifed yang warna kuning itu bisa untuk meringankan pilek dan juga alergi pernafasan hidung. Berarti 3-tiganya punya cara kerja yang memang membantu ya dalam mengatasi flu dan batuk begitu ya. Betul. Tetapi perbedaannya satu, kalau yang ada guaifenisinnya warna hijau itu digunakan untuk batuk yang berdahak, batuk betul. produktif. Kalau yang merah itu digunakan untuk batuk yang non produktif, begitu ya. Batuk yang kering. Batuk kering ya. Tapi kalau di Actifed yang kuning ini khusus untuk yang ada bersin-bersin, hidungnya gatel-gatel, ada alerginya. Betul, begitu ya, alergi. bisa digunakan ya. Luar biasa sekali, rangkaiannya sudah sangat-sangat lengkap. Jadi tinggal pilihannya bisa dipilih di
oleh Swipers untuk disediakan di apoteknya. Oke, setelah membahas cara mengatasi nyeri dan flu batuk gitu ya, salah satu kunci agar tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan berolahraga. Nah, meski penting untuk kesehatan, olahraga juga bisa menyebabkan peradangan dan nyeri, terutama aktivitas berat atau berulang. Untuk mengatasi hal ini dan tetap nyaman berolahraga tanpa khawatir nyeri atau radang, ada produk Voltaren di sini. Nah, ini kalau kita bicara dulu mungkin ke dokter dulu nih ya. Apa saja sih kondisi yang dapat menyebabkan peradangan dan nyeri pada otot sendi atau tulang setelah berolahraga itu, Dok? Wah, kalau setelah olahraga nih, ada banyak ya faktornya. Iya. Kita mulai dulu dari mungkin kalau orang baru mulai olahraga, yang Iya. biasanya tuh jarang olahraga gitu. Nggak pernah olahraga. Terus tiba-tiba langsung olahraga berat, wah kaget tuh pasti Iya, ya otot iya. sama tulangnya. Jadi itu bikin radang, Oke. kaget ya. Iya. Nah, bisa juga karena mungkin dia emang udah biasa olahraga tapi lupa untuk stretching atau Stretching, pemanasan di awalnya dan lupa pendinginan di akhir. Oke. Dan bisa juga nih, kalau seandainya dia sedang berolahraga terus tiba-tiba jatuh atau melakukan gerakan yang tidak sesuai. Cedera Jadi ya. cedera ya. Cedera. Makanya bisa menimbulkan peradangan di otot maupun sendi atau tulang dan akhirnya menimbulkan rasa nyeri. Oke, artinya banyak hal-hal atau faktor yang bisa menyebabkan Benar. peradangan pada persendian ya. Iya. Oke. Nah, ini akhirnya kalau kita bicara setelah dia ada terjadi yang namanya peradangan, dia cedera gitu ya. Obat dengan kandungan apa sih, Dok, yang antara oral atau topikal yang dapat membantu mengatasi radang atau nyeri tersebut? Ya, jadi kalau untuk nyeri yang sifatnya lokal, biasanya kalau kita habis olahraga, nyerinya itu kan bersifatnya lokal ya, Betul. di satu bagian. Iya. Misalnya nih, saya biasanya angkat beban Ya. untuk melatih otot yang ada di lengan gitu ya. Ya. Nyerinya nih di bagian lengan aja, tapi Oke. di bagian lain nggak nyeri gitu ya. Oke. Pastinya lebih nyaman untuk pilih obat yang topikal atau yang dioles langsung Dioleskan. ya, Ya. di target otot atau bagian tubuh yang terasa nyeri. Itu akan lebih nyaman. Selain itu, penggunaan yang topikal ini juga berbeda dengan oral, karena kalau oral itu selain dia diminum pasti akan ada dampaknya ke pencernaan juga nih. Oke, betul. Ya kan? Betul. Biasanya juga obat-obat anti nyeri kayak misalnya natrium diklofenak, kalau Ya. diminum secara oral itu kan bisa mempengaruhi usus ya. Iya. Jadi bisa nyeri, terus juga bisa kerasa mual setelahnya. Meanwhile atau kalau seandainya kita pakai yang oles, natrium diklofenaknya hanya di tempat khusus yang lokal, itu kan tidak mempengaruhi pencernaan sama sekali. Oke. Gitu. Jadi akan lebih nyaman untuk orang yang menggunakan juga. Betul ya. Artinya kalau nyerinya cuma di satu wilayah saja, artinya lebih baik menggunakan yang sifatnya topikal karena akan langsung bekerja pada area nyerinya itu ya. Begitu ya. Khususnya yang terkait dengan natrium diklofenak tadi itu ya. Oke. Nah, ini bagaimana obat antiinflamasi non steroidal seperti Voltaren ini dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri setelah berolahraga? Mungkin kita langsung masuk. Ini produknya adalah Voltaren nih. Oke, baik. Jadi untuk Voltaren sendiri itu kan penggunaannya topikal ya. Jadi cara bekerja itu langsung ke sumber rasa nyeri dan bukan ke lambung. Jadi Voltaren Emulgel itu meresap langsung di tempat nyeri sehingga meminimalkan risiko efek samping sistemiknya. Oke. Jadi maka karena itu Voltaren ini cocok banget nih untuk pasien dengan tekanan darah tinggi, pasien dengan gangguan hati atau ginjal, atau pasien di atas 65 tahun karena tidak akan berefek di pembuluh darah. Oke, artinya karena sifatnya adalah penggunaan yang topikal, tidak akan mengganggu daripada fungsi pencernaan tadi itu ya. Betul sekali. Dan juga Pak. tadi pasien dengan gangguan darah tinggi, fungsi hati ya. Jadi tidak ada efek terhadap tubuh mereka ya. Tapi khusus efeknya adalah lokal pada area yang sakit. Betul. Begitu. Itu kan tadi disebut tentang Emulgel nih. Betul. Itu kan jarang banget tuh kita dengar yang namanya Emulgel itu apa sih ya kan. Nah, sedangkan di Voltaren ini adalah Voltaren Emulgel. Ini mungkin boleh dijelaskan nggak sih
apa sih Emulgel itu dan bagaimana ketika Voltaren itu menjadi efektif dalam meredakan rasa nyeri? Oke, baik. Jadi Emulgel sendiri adalah kombinasi dari emulsi dan gel sehingga memungkinkan zat aktif natrium diklofenaknya untuk menyerap lebih baik sampai 1 cm di bawah permukaan kulit kita. Jadi Oh, Voltaren itu efektif untuk menangani rasa nyeri sesungguhnya. oke, luar biasa sekali. Jadi swipers jangan ragu lagi ya. Voltaren dengan Emulgelnya bisa mempercepat meredakan rasa nyeri karena cepat diserap oleh tubuh ya hingga 1 cm di bawah kulit. Begitu ya. Dan Tuh. kandungannya adalah natrium diklofenak. Tentunya akan sangat cepat meredakan rasa nyeri. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya ini kita tentu berinteraksi dengan banyak orang setiap hari. Jadi kesehatan tubuh kita sangat dipengaruhi oleh kesehatan mulut. Nah, ini kan memiliki gigi dan gusi yang sehat penting untuk kualitas hidup, terutama bagi yang menggunakan gigi palsu. Menjaga kebersihan dan kenyamanan gigi palsu memang bisa menjadi tantangan. Tapi tenang aja, ada Poliden. Nah, sebagai solusi praktis perawatan gigi palsu. Oke. Nah, ini Dok, mengapa nih kesehatan mulut itu penting terutama bagi pengguna gigi palsu, Dok? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Karena biasanya orang yang punya atau pasang gigi palsu ya akan punya masalah khusus Ya. dibandingkan orang yang tidak Apa tuh? pakai ya. Apa tuh? Yang pertama nih, pastinya akan ada masalah makan ya. Ya. Terus kedua juga dipengaruhi komunikasinya. Oh, Karena kan ya. gigi itu ketika kita ngomong itu semua rahang kita bergerak. Copot. Copot, masa copot Gitu ya Pak? iya. Gitu. Terus Jadi ada dua nih hal yang perlu diperhatikan Ya. atau biasanya masalah yang sering mempengaruhi orang dengan gigi palsu. Oke. Apalagi kalau pemakaiannya ini tidak tepat gitu. Oke, jadi itu sangat-sangat penting ya kalau habis makan terus nanti giginya kotor, ada yang nyelip ya kan pasti nggak enak ya begitu ya. Benar. Oke, apalagi kalau sampai ngomong terus copot. Nah, itu yang bahaya ya kan gitu. Jadi Nih, malu ya Pak kalau malu. gitu. Iya. Nah, ini apa tantangan yang dihadapi oleh pengguna gigi palsu sih dalam menjaga kebersihan dan kenyamanannya sih, Dok? Pastinya kalau gigi palsunya ini tidak menempel secara benar, Ya. apalagi kalau dia sudah dilepas dan tidak dibersihkan dengan yang obat benar gitu ya, Iya, dengan tepat, Ya. pastinya kan nanti pertama kotor Ya. si gigi palsunya. Terus kalau menempelnya tidak tepat, bisa nyelip-nyelip nih makanan ya. Betul. Baik di pinggir-pinggirnya atau bahkan Iya. sampai di tengah. Betul. Apalagi kalau orangnya ini jorok ya, jarang ngelepas gigi palsu Iya, dan iya. ngebersihin, wah itu makin-makin aja tuh. Iya. Jadi bisa menimbulkan radang atau iritasi di gusi. Iya. Bahkan nanti gigi belakang-belakangnya mungkin sisa yang masih sehat itu juga bisa makin rusak gitu. Oke. Selain itu kalau seandainya sampai ada peradangan, infeksi, dan bakteri numpuk gitu ya di bawah sela-sela gigi palsunya, itu bisa menimbulkan odor atau bau gitu. Betul. Jadi tadi tuh masalah komunikasi, kalau seandainya dia lagi berbincang sama orang, ngobrol, ya bisa aja menimbulkan bau yang gak sedap Nggak ya. sedap, jadi nggak nyaman Gak ya. nyaman banget buat Iya. orang yang pakai gigi palsu maupun Oke. orang yang ngobrol sama diajak dia. bicara, iya. Betul. Oke. Nah, ini di sini ada produk Poliden. Nah, bagaimana ini? Ini terkait Polidennya, kita bicara tentang Poliden. Bagaimana Poliden membantu dalam menjaga kebersihan gigi palsu dan mencegah gesekan saat makan. Nah, Baik, jadi Baik. kalau misalnya swipers lihat itu di Poliden itu ada 2 jenis produknya ya. Yang pertama cleanser untuk membersihkan gigi palsunya, lalu yang kedua itu untuk ada Poliden adhesif untuk menjaga gigi palsunya cekat. Jadi oke. walaupun misalnya dokter gigi sudah membuat gigi palsu yang tepat gitu ya untuk mulut mereka, tapi kan kadang mereka membutuhkan bantuan agar gigi palsunya itu cekat, tidak Iya, ada lebih menempel ya. betul, lebih menempel dan juga makanan itu tidak terselip karena Oke. seperti yang dokter Bella bilang tadi, kalau misalnya makanan terselip itu bisa menimbulkan kuman, bakteri sehingga kesehatan mulutnya itu berkurang. Makanya Oke. kenapa itu penting sekali untuk memiliki produk seperti Poliden adhesif agar gigi palsunya cekat dan gigi palsunya
tidak bergesekan, tidak mungkin Mm-mm. ada makanan yang menyelip seperti itu. Oke, artinya fungsinya adalah bagaimana merekatkan gigi palsu pada gusi kita dengan lebih baik sehingga Betul. dudukannya baik ya, begitu Betul ya. sekali. Oke, dan di sini Nah. juga ada Polident Daily Cleanser untuk membersihkannya ya. Betul sekali. Oke. Untuk Polident cleanser itu juga nggak kalah penting karena gigi palsu kita kan perlu bersih ya. Ya. Nah, kalau misal kita bersihkan dengan pasta gigi itu juga tidak bisa karena kenapa? Pasta gigi itu lebih abrasif daripada Polident cleanser seperti itu. Sehingga gigi palsunya itu bisa tergores, dan jika gigi palsu kita tergores, itu akan menumbuhkan bakteri di gigi palsu kita. Sehingga kalau misalnya pakai Polident Daily Cleanser itu gigi palsunya sudah pasti bersih dan juga tidak tergores oleh pasta gigi seperti itu. Oke, arti ini pengetahuan yang baik untuk swipers. Polident Daily Cleanser ini tidak merusak gigi palsu karena tidak bersifat Abrasif, abrasif betul. seperti pada pasta gigi ya, begitu ya. Betul. Artinya penggunaannya yang mudah ya, karena ini sediaan effervescent ya. Tinggal dicelup di air, Ya, ketika betul. sudah larut, tinggal masukkan gigi palsunya, lalu kita tunggu 3 menit saja. 3 menit saja. Lalu diambil lagi dan disikat dengan sikat gigi, lalu sudah gigi palsunya sudah bersih lagi. Oke, artinya ini sifatnya adalah setelah effervescentnya larut, masukkan gigi palsunya, ditunggu 3 menit, lalu digosok dengan sikat gigi yang lembut ya tentunya ya, Betul. supaya tidak ada goresan ya. Betul. Itu. Nah, mungkin pertanyaan sedikit ya dok, gigi palsu itu harus sering dilepas atau kita boleh biarin aja sih dok? Yang pasti biasanya ya sehari sekali itu dilepas untuk Oke. dipastikan kebersihannya, dan harus rutin Oke. dibersihin karena kan kita makan setiap hari ya, Betul, nggak mungkin kita ada puasa seharian penuh gitu ya. betul. Jadi pastinya harus rutin dibersihkan setidaknya sehari sekali seperti itu. Oke. Dan ya tadi perlu kita perhatikan untuk cara membersihkannya seperti Iya. apa. Kurangi menggunakan pasta gigi karena itu bisa merusak nanti lapisan-lapisan si gigi palsunya ini. Oke, baik tuh. Jadi swipers harus paham, pengguna gigi palsu juga harus diberikan pemahaman yang baik ketika kita menggunakan gigi palsu, dibersihkan setiap hari, dilepas paling tidak 1 kali sehari untuk dibersihkan, dan Polident Daily Cleanser sudah memberikan solusinya, serta terkait dengan gigi palsu supaya nggak goyang, nggak copot ya tadi ya. Di sini ada Polident Adhesive. Dan Polident Adhesive itu juga kita memiliki 2 varian yang Ya. flavor free dan fresh mint. Oke. Bedanya di mana? Kandungannya sama aja Pak sebenarnya. Ya. Tapi untuk flavor free itu tidak ada rasanya, sementara Oke. fresh mint itu ada rasa minty-mintinya. Oke. Dua-duanya itu bisa memastikan gigi palsu kita cekat selama 12 jam ya Pak. 12 jam. Betul. Nah, itu lihat. Ada dua rasa, satu yang flavor free, artinya yang tanpa rasa, Betul. yang satu lagi adalah fresh mint. Begitu ya, supaya membuat mulut kita lebih segar gitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali, dan keduanya kandungannya sama ya. Kandungannya sama. Kandungannya sama, Betul. bekerjanya 12 jam ya, bisa Mm-mm. melekatkan gigi palsu. Betul. Begitu. Luar biasa sekali. Swipers, lengkapi sediaan apotikmu dengan produk Haleon yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Swipers, sebagai apoteker tentu sangat penting untuk terus memperdalam pengetahuan tentang produk-produk yang sering digunakan oleh pasien untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan umum seperti nyeri, flu, batuk, dan cedera. Sekarang, kamu bisa memperluas wawasanmu dengan belajar langsung dari para ahlinya di Haleon Institute of Wellness. Di sana, kamu akan dipandu untuk memahami berbagai solusi kesehatan yang tepat dan aman, termasuk produk Haleon, webinar, hingga microlearning yang ber-SKP Kemenkes. Penasaran untuk belajar lebih lanjut? Nantikan informasi menarik tentang Haleon Institute of Wellness hanya di aplikasi Swipe RX Indonesia. Yuk, download sekarang juga di Play Store atau App Store di HP kamu ya. Makanya begini, ini kan Haleon sekarang menaruh perhatian pada rekan-rekan sejawat farmasi khususnya apoteker ya.
Dan di sini ada Haleon Institute of Wellness. Nah, ini apa sih Haleon Institute of Wellness dan bagaimana Haleon tuh ingin menjangkau semua rekan-rekan farmasi untuk mendapatkan pengetahuan yang baik tentang kehidupan yang lebih sehat? Jadi Haleon Institute of Wellness merupakan suatu komitmen edukasi dari Haleon untuk rekan-rekan tenaga farmasi, khususnya apoteker, di mana Haleon ini menyediakan pembelajaran untuk mereka terkait produk kita, lalu gejala-gejala yang dapat diobati juga dengan produk-produk kita. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Inilah komitmen Haleon untuk tenaga kefarmasian khususnya apoteker dalam menjawab tantangan pelayanan di dunia kesehatan. Terima kasih Mbak Kanya dan Dr. Bella atas penjelasannya. Ya, semoga bisa menambah wawasan bagi swipers dan penonton dari episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.